Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Asep Rudi. Channel ini membahas tentang penulisan skripsi. Oke, di video kali ini saya akan coba melanjutkan ya pembahasan tentang bab 2, yaitu kajian teoretik metode dengan penggunaan metode penelitian kualitatif. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk dapat menjelaskan tentang bagian atau subbagian, yaitu penelitian yang relevan serta state of the art gitu. Kira-kira video ini lebih kepada teknis ya, bagaimana sih cara menulis bagian penelitian yang relevan serta state of the art tersebut gitu. Karena hal tersebut adalah dua hal yang paling penting dalam bagian kajian teoretik gitu. Nah, misalnya di sini penelitian yang relevan. Nah, ketika menulis bagian penelitian yang relevan, terdapat beberapa hal yang mungkin bisa membantu teman-teman mahasiswa dalam menuliskannya. Misal, saya sangat merekomendasikan ketika meneliti tentang atau mencari referensi tentang penelitian yang relevan, itu menggunakan jurnal nasional ataupun jurnal internasional gitu. Nah, lebih baik lagi kalau misalnya mix ya atau campuran gitu. Ada bagian dari jurnal nasional, kemudian ada bagian juga dari jurnal internasional gitu. Nah, lalu karena ini adalah sifatnya penelitian yang relevan, maka disarankan untuk dapat menulis yang mengambil yang 5 tahun terakhir gitu. Kalau misalnya kita mengambil yang sudah 10 atau 20 tahun terakhir, apalagi tahun 90-an, belum tentu hal tersebut relevan dengan saat ini gitu. Contohnya misalnya ketika teman-teman melakukan penelitian tentang metode media pembelajaran gitu kan, bisa saja media pembelajaran pada tahun 90-an itu cocok dengan menggunakan media tersebut. Tetapi ketika sekarang di 2022 ya belum tentu cocok gitu. Nah, oleh sebab itu range waktunya itu ambil 5 tahun ke belakang gitu untuk mengisi bagian penelitian yang relevan gitu. Lalu yang berikutnya ya jelas harus sesuai dengan topik penelitian gitu ya. Karena kalau seandainya tidak sesuai, ya berarti itu bukan penelitian yang relevan. Tetapi sesuai itu bukan berarti judulnya sama persis ya. Misalnya ya salah satu variabel saja atau salah satu subtopik saja ya tidak apa-apa gitu. Misalnya tadi di video sebelumnya membahas tentang analisis transformasi nilai toleransi misalnya. Ya, yang berkaitan tentang transformasi nilai boleh, yang berkaitan tentang nilai toleransi boleh, yang berkaitan tentang kewarganegaraan juga boleh gitu ya. Artinya ada relevansi atau kesesuaian antara penelitian-penelitian yang relevan dengan topik-topik saat ini gitu. Nah, lalu berikutnya saya sangat menyarankan untuk dapat minimal ada 10 artikel gitu ya. 10 artikel dan ditulis dan dianalisis dalam bentuk tabel. Nah, ketika menulis artikel tersebut, nah usahakan jangan hanya ditulis saja, tetapi benar-benar harus juga dipahami ya, dibaca, dipahami, dikulitin gitu ya istilahnya ya, dikulitin jurnal tersebut, benar-benar dibaca bagaimana cara menulis metodenya, dia menggunakan metode apa, lalu hasil penelitiannya seperti apa, lalu misalnya lokasinya di mana, lalu keterbatasan penelitian seperti apa, sehingga setelah membaca tersebut barulah nanti teman-teman akan mendapatkan ide, oh ternyata sepertinya nih penelitian saya fokusnya kepada hal ini, sehingga inilah yang sebetulnya cocok dengan penelitian yang dapat saya lakukan. Nah gitu ya, itulah yang berkaitan tentang penelitian yang relevan gitu. Nanti saya akan perlihatkan beberapa contoh tabelnya ya, menulis tabel yang mungkin bisa diikutin juga dalam hal penelitian yang relevan ini. Nah, lalu berikutnya state of the art. Sebetulnya apa sih Pak state of the art tersebut misalnya? Nah, di sini saya mengambil definisi dari Elsevier. Dia mengatakan bahwa a state of the art review considers mainly the most current research in a given area or concerning a given topic. It often summarizes current and emerging practical trends,
research priorities, and standardizations of a particular field of interest. Nah, jadi intinya adalah state of the art itu adalah yang terbaru gitu kan, the most current research. Nah, coba itu ya yang kita underlining ya, the most current research. Jadi udah current pakai the most lagi, artinya yang terbaru gitu ya, yang kebaruan dari penelitian kita itu apa gitu. Nah gitu kan, in a concerning a given topic, jadi sesuai dengan topik kita tuh apa sih yang terbarunya itu gitu. Lalu di kalian berikutnya dia menjelaskan summarize current and emerging practical trends, jadi yang saat ini sedang tren, kemudian prioritas penelitian, serta pada ketertarikan hal-hal yang sangat spesifik gitu ya. Jadi bisa saja gitu kan, state of the art itu misalnya hasil penelitian yang paling terkini gitu kan, misalnya dari segi metodenya, dari segi media pembelajarannya, dari segi misalnya siswanya, dari segi lokasi penelitiannya. Nah itu kan kita menganalisis berdasarkan dari hal-hal yang terdahulu gitu. Lalu misalnya permasalahan atau isus yang terkini dari penelitian atau terkait topik yang akan kita pilih. Nah, permasalahan-permasalahan juga. Lalu standar-standar terkini dari topik yang akan kita pilih. Nah, itu ya. Jadi dibuatlah beberapa paragraf yang berkaitan tentang state of the art. Tetapi kalau saya untuk mempermudah gitu ya, yang pertama yang dilihat adalah lokasi. Kalau untuk teman-teman skripsi S1 ya, lokasi penelitian. Lalu yang kedua adalah penggunaan media atau metode atau sesuai topiknya. Yang ketiga adalah waktu dan lokasi penelitiannya gitu ya. Lalu yang keempat adalah metodenya. Silahkan dideskripsikan dari beberapa hal tersebut gitu ya. Nah, mari kita lihat contoh penulisannya. Nah, ini adalah punya mahasiswa bimbingan saya ya, untuk contoh saja untuk tabelnya. Nah, yang berikut pertama adalah judul penelitian, lalu ini adalah ringkasan, dan di berikutnya relevansinya gitu ya. Relevansinya itu apa gitu. Nah, misalnya di sini karena dia berkaitan tentang pendidikan karakter. Nah, di dalam judul penelitian ini ya copy paste aja lah yang di bagian daftar pustaka ya. Silakan dikopikan ke sini supaya informasinya detail gitu. Nah, ini ringkasan hasil penelitian gitu. Nah, ringkasan hasil penelitian seperti apa? Lalu yang berikutnya adalah relevansi. Nah, relevansi dengan penelitian yang dia lakukan adalah penelitian tersebut meneliti tentang implementasi dari program penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Karena mungkin topik penelitian yang ditelitinya itu tentang pendidikan karakter gitu. Lalu misalnya yang kedua, 2019 penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam di SMPN 3 Bandar Lampung misalnya. Nah, relevansinya adalah penelitian menjelaskan 3 bidang penguatan pendidikan karakter, di mana salah satunya adalah berbasis dengan menggunakan 5 tahapan yang sudah disebutkan, berbasis kelas gitu. Nah, itu ya. Jadi yang paling penting itu adalah kolom yang bagian kanan, relevansinya itu apa gitu ya, relevansi dengan topik penelitian yang dilakukannya itu gitu. Nah, itu ya. Nah, ini penelitian yang terdahulu. Buat ada 10 ya. Nah, ini mahasiswa saya menulis ada 10. Benar. Nah, dari 10 tersebut silahkan deskripsikan gitu. State of the art atau kebaruan dari penelitian dari 10 menjelaskan tidak adanya membahas tentang penguatan karakter berbasis kelas pada peserta jenjang SMP. Tapi ini terlalu brief, terlalu ringkas gitu untuk membahasnya. Jadi sebetulnya perlu dijabarkan lebih detail lagi, mulai dari tadi ya yang saya sampaikan ya, 4 poin utama. Dari segi metode penelitian, apa yang membedakan, dari segi lokasi penelitian ya, kemudian dari segi key konsepnya, key konsep yang sudah dibahas dia fokusnya kemana, kemudian penelitian yang kita lakukan fokusnya kemana, dan yang keempat adalah membahas tentang saya lupa tadi ya, topiknya gitu. Jadi silahkan jelaskan 4 paragraf kalau bisa gitu ya, kalau bisa dijelaskan 4 paragraf sehingga state of the art-nya itu benar-benar ketahuan gitu, terlihat dari 4 hal tersebut gitu.
Oke, itu saja di video kali ini membahas tentang state of the art dan kebaruan dalam penelitian ya. Semoga dalam adanya contoh yang real ini bisa jadikan contoh minimal format tabelnya gitu kan oleh teman-teman untuk dapat menganalisis kira-kira state of the art dan penelitian terdahulunya itu seperti apa gitu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.